Welcome back on Millennial Speak Up Podcast episode yang ke-6 nih dulur-dulur. Ini masih barengan sama aku Marina Berlian, tentunya masih meng-highlight orang-orang yang luar biasa hebatnya, anak-anak muda dari kota Sidoarjo, kabupaten kita ini itu punya banyak muda-mudi, jomblo nggak jomblo yang bertalenta dan juga punya prestasi yang luar biasa dia. Hari ini aku mau ngajakin kamu, mungkin bisa nih buka Instagram ya, kamu buka Instagram kamu, terus kamu ketik ya nama Fahmi Adimara. Kamu lihat ya, pokoknya yang followersnya itu sudah sampai ke gitu ya, cuma belum di verified. Waduh, emane ya, WSK belum di verified. Mas Fahmi, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Namaste. Namaste. Wah, inilah kalau wajah-wajah fotografer tuh kotak ya, terlihat penuh lensa gitu. Mas kotak banget ya, bukannya bulat, Mbak. Bukannya bulat. Mas Fahmi Adimara nih dulur-dulur. Dia ini adalah travel photographer dan juga Google Local Guide Indonesia. Dan kita mau cari tahu kira-kira profesi sebagai seorang Google Local Guide itu yang seperti apa sih, yang cuma posting-posting doang kan di Google Maps. Terus yang travel photographer tuh kayak gimana? Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya, gimana bisa jalan-jalan nih? Yuk tanya-tanya langsung sama Mas Fahmi nih. Kemarin liburan terakhir dulu deh, aku pengen tahu liburan terakhirnya Mas Fahmi sebelum negara corona ini menyambangi kita. Mas kemana? Terakhir banget itu, ini nggak kerjaan nih, Mbak ya. Kita Liburan ya? Liburan ke Bali setelah kerjaan selama seminggu. Terus kita nyempetin untuk ke Bali. Kapan itu? Maret Kemarin ya? pas banget saat Bali hari pertama di lockdown. Oh, dirimu malah jalan-jalan? Pagi kita keluar dari Pulau Bali. Oh, oke. Hari itu juga Bali lockdown. Wis. Untung kita bisa Untung pulang ya? Kalau enggak, aku yakin kamu sudah beranak pinak dan punya bibit di sana Mas Fahmi. Aku udah yakin itu, karena angka kehamilan tinggi di masa pandemi ini ya. Untung loh kamu udah di sini loh ya. Nah itu kan waktu pure liburan, tapi dirimu tadi sempat yang namanya nyinggung liburan sambil kerja kayaknya ya. Karena kan kalau seorang travel photographer itu ya pasti traveling sambil moto-moto. Apakah memang seindah dan seenak itu ya pekerjaan sebagai seorang travel photographer? Kalau dilihat secara dilihat secara dari Instastory, terus dilihat dari HP doang itu kelihatan ya kita ketawa-ketawa, Mbak. Tapi misalnya kita lagi bikin konten, kita nggak cuman share tentang ketawanya doang. Mungkin kita juga ngasih BTS kita. Ini loh susahnya kita Behind lagi the kerja scene-nya itu ya. kayak gimana. Terus persiapan apa aja sebelum kita, meskipun kita cuman bikin video, konsep foto itu juga kita sebelumnya melakukan riset dulu, terus diskusi sama tim, baru eksekusi ke lapangan. Nah itu dia, dan mungkin yang seindah di Instagram atau di Instastory yang kalian lihat pas lagi jalan ke pantai itu kayak jalan santai banget. Padahal benar. kita ini langitnya lagi bagus nih. Nah, Jalan lagi. Enak cara jalanmu. Bisa take-nya bolak-balik ya? bisa tik sampai kadang kita ngulang, Mbak. Kita nambah hari. Pernah itu kita bikin konten sama brand jam tangan yang ada di Indonesia. Kita bikin konten di Bali, tapi cuacanya nggak mendukung hari itu. Ya udah, karena kita konsepnya untuk ambil sunrise, kita udah standby dari jam 3 sampai jam 6. Ternyata zonk, namanya juga alam, kita nggak bisa Ya, prediksi ngatur, kita cuman prediksi doang. Wah, kemungkinan ini bagus, dan ternyata alamnya nggak berpihak sama kita. Akhirnya mau nggak mau kita harus nambah idealis hari. sama konsep kita, nambah 1 hari untuk hari berikutnya. Untungnya hari berikutnya itu cerah. Untung ya, Untung cerah ya, banget. kalau nggak nambah lagi ya. Karena kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Benar, Mbak. Emang dirimu dulu kuliahnya ini ngambil apa sih, komunikasi media gitu kah? Enggak. Apa? Coba tebak kamu, Mbak. Ya apa, komunikasi mungkin? Apa lagi ya, bisnis? Enggak.
Dari wajah-wajahnya sih ambil jurusan sastra Jawa. Iya. Enggak. Apa ya? Saya S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. What? Kesehatan masyarakat? Kesehatan Masyarakat. Undip Semarang. Ya. Terus jebusnya ya. Jadi travel photographer. Itu passion saya, Pak. Passion kamu sejak Dari 2009. 2009. 2009. Umur berapa sih sekarang? 27. Oh 27, beda setahun lah kita nih. Cocok loh kakak adean ya. Mungkin kalau mau lebih gampang lah nanti. Siap. Kita bisa ngomongin di kamera. Follow back dulu dong Instagram. Dulu follow back ya. Muaya kawan dulu Riki masih ya. Oh jadi udah dari SMA punya passion di fotografi. Ceritanya gimana? Ceritanya kebetulan 2000 tahun segitu nih. Saya nggak SMA, Mbak. Oke, apa tuh? Ngamen. Lagi di pesantren. Oh, di pesantren itu. Bye. Terus. Nah, di pesantren itu kita hiburannya cuman dibolehin bawa kamera doang. Kalau HP kita nggak boleh, kalau mainan komputer atau laptop itu harus ada aturannya lah pokoknya ya. Itu ketat. Kalau untuk kamera, sekedar kamera itu bisa. Nah, karena kita stres banget di pondok pesantren. Akhirnya Terus hiburannya foto-foto. Saat itu masih belum punya kamera sendiri, masih pinjam punya temen. Dan kamera pertamamu adalah kamera apa? Canon A60. Dapetinnya kapan itu? 60. Dapetinnya kapan? Dapetinnya kamera pertamamu 3 tahun setelahnya. Wah, akhirnya punya kamera sendiri ya. Nah, akhirnya bisa berkarya sendiri ya. Sampai akhirnya dirimu jadi Google Local Guide Indonesia tuh gimana ya ceritanya? kalau dulu Lewat orang dalam? Kebetulan enggak. Iya. Kebetulan 2015 saat di Semarang, kebetulan lagi mau pindah ke Surabaya karena baru lulus. Sebenarnya udah kerja di Semarang karena orang tua requestnya kerja di Surabaya aja. Akhirnya selama perjalanan dari Semarang ke Surabaya, saya mengikuti salah satu platform yang lagi digandrungin anak muda saat itu, namanya Instagram. Selain Twitter. Saat itu Instagram sama Twitter lagi naik. Nah, saya karena passion atau kesukaan saya ini di bidang fotografi, wah ini cocok banget nih buat melampiaskan atau melatih skill gitu, Mbak. Posting foto yang hitungannya wah ini bagus untuk buat jadi portofolio saya dipamerkan di publik. Nah, sampai akhirnya serunya di Instagram itu kita bisa ketemu sama para pengguna Instagram, baik itu secara offline atau online. Karena waktu itu masih awal-awal. Nah, sama saat itu Instagram lagi rame-ramenya yang namanya Instameet. Jadi para pengguna Instagram masih inget banget ya ampun tuh zaman ikutan nggak pernah, cuman aku tahu akunnya karena kok ada yang ngajak ketemuan aku. Pedih ya kirain pernah ikutan. Enggak lah, nggak pernah aku elek di Instagram mas. Kan followersku loh cuma berapa waktu itu. Terus Instameet ya ampun lama banget. Instameet itu kita ketemu sama pengguna Instagram, kita hunting foto bareng, kita diskusi bareng. Ingat. Nah, momen itu yang saya jadikan untuk ternyata Instagram ini nggak cuma buat sering-sering doang, tapi kita bisa mengupgrade beberapa hal. Salah satunya skill untuk ngomong sama orang. Ya, bikin caption, edit. Hitungannya kayak gitu. Iya. Dari situ 2016 baru masuk salah satu programnya Google yang terbaru namanya Google Local Guides. Oke, jadi kalau misalnya dulur-dulur tahu di aplikasi Google Maps itu kamu bisa tuh ngasih tunjuk tempat-tempat di mana yang baru kamu kunjungin, kamu posting fotonya di sana. Nah, waktu awal-awal 2016 tuh Google Local Guide itu mungkin ada ya di handphone kamu. Dulur-dulur pernah dapat notification jalannya kemana, bahkan kalau misalnya dulur-dulur tersesat gitu kan ya di Sidoarjo sendiri nggak tahu mau jalan kemana, kita pasti kan lewat Google Maps. Nah biasanya itu kan ada review-reviewnya, itu adalah perannya Google Local Guide. Jadi di Google Maps itu ada 2 program yang paling utama. Yang pertama itu Google Local Guides, itu kita sebagai volunteer aja, nggak dibayar.
Ada satunya lagi Google Street View Trusted Photographer. Nah itu dibayar by client. Oke. Google Maps itu sebagai perantara doang Mbak. Kalau Google Street View Trusted Photographer itu kontributor yang udah memenuhi syarat minimal memiliki 50 foto 360 dan sudah di-approve sama Google Maps itu bisa mendaftar untuk di listing di websitenya Google Street View Trusted Photographer. Dan di situ teman-teman bisa lihat sendiri siapa aja Google Street View Trusted Photographer yang ada di misalnya di Indonesia. Regionalnya Surabaya atau Sidoarjo itu bakal keluar nama-namanya. Oke. Terus kok bisa dirimu bergabung di apa namanya Google Local Guide itu? Cuma sekedar posting atau kayak dapetin apa di sini? Nah awalnya apa ya, perks atau gift-nya dari Google Local Guides itu saya ngejarnya ini Mbak, fasilitas yang diberikan oleh Google kepada local guides yang udah melewati level tertentu untuk mendapatkan Google Drive sebesar 2 teras selama ngincar hadiahnya 2 ya. tahun. Nah karena saat itu kerjaan saya kan jalan-jalan, travel, kerja sama-sama travel agency, terus kadang ya juga di hire orang secara personal. Dari situ kan saya transaksi foto atau kirim media file foto atau video itu kan menggunakan Google Drive biar lebih praktis. Betul, ya depan komputer, nungguin klien, apalagi sekarang nih lagi work from home, semua tuh serba di depan kamera, ya kan, di depan handphone, di depan layar komputer. Tapi kan gitu biasanya kok kerja di depan kamera, depan laptop, depan layar itu kan pasti butuh teman juga, ya nggak sih Mas? Supaya nggak aduh lama banget nih internetnya lemot, ya lagi ngirim data, pasti dirimu butuh sesuatu yang bikin banget. Apa itu? Ini dia nih ya, Laleite Coffee. Laleite Coffee. Suka kopi nggak? Wah suka banget. Coffee lovers. Nah, Suka dirimu banget. harus nyobain ini nih yang hazelnut nih. Saya kalau nggak ngopi tuh nggak bisa Teng gitu ya. Nah, Nggak bisa teng. Apa? saya sehari Mbak bisa minum kopi itu bisa 5 sampai 6. Oh ya pantas, Mas. Cangkir. Kulitmu juga seperti kopi loh, Mas. Oh, Apa kopi banget. Hazelnut Coklat loh. ya, coklat. Sama kan? Aku juga nih, aku kopi agak susu dikit ini, tapi dalamnya coklat. Kan ngeri gak sih? Ini juga ada yang nih, ini rasa apa ini? Black Coffee Robusta. Wah, coba pegang Mas, dingin loh ini. Ini langsung fresh dari kulkas. Dari kulkasnya teman-teman Laleite Coffee. Kalau misalnya dirimu suka yang ini Java Robusta, ini ada. Atau yang Sumatera kan suka jalan-jalan kan, pasti kangen dong kopi-kopi Nusantara kan. Oh jelas. Ini ada yang Sumatera, ini yang home blend, ini yang Java Robusta, dan teman-teman bisa dapetin di semua platform sosial media. Instagram ada, Facebook ada, terus juga toko-toko online juga banyak. Pokoknya teman-teman langsung cari aja Laleite Coffee. Harganya ini 40.000, yang satu ini 35.000. 1 liter Pak. 1 liter Pak. 1 liter 40.000 Pak. bisa buat sama teman-teman itu. Ini local pride. Coba kalau merek yang besar itu, hampir 100.000, di atas 50.000. Ya mohon maaf nih, kan kita harus hemat ya. Jadi ya sekalian iklan dan julid sih. Jadi mending teman-teman daripada kamu beli yang kopi nggak jelas ya, mendingan yang local coffee aja. Laleite Coffee. Langsung ke Instagramnya @laleite Coffee, Facebook ada, Shopee ada, dan teman-temannya ya. Nah, balik lagi nih ke Mas Fahmi. Dirimu bilang sebelum jadi Google Local Guide, ya Google Local Guide itu adalah sudah punya pekerjaan sebagai travel photographer. Terus akhirnya kamu kayak gimana tuh? Posting foto di Google Maps kah waktu itu? Kok bisa Aku sampai lihat, dipanggil ke gini, Mbak, jadi Amerika sana itu? awalnya kan aku main Instagram doang nih, main di Instagram, main di platform. Ternyata ada community-nya, dan di community itu memberikan feedback positif yang banyak banget. Nggak cuman bikin konten doang, tapi ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari situ. Terus ada program baru yang sangat jarang, awam banget bagi orang Indonesia, yang namanya Local Guides. Ternyata itu programnya Google Maps. Nah, program ini tuh sangat mudah banget dan relate banget sama pekerjaan saya saat itu, karena saya cuma memberikan review, memberikan rating bintang, terus bisa menambahkan foto maupun video. Saat itu bagi saya, hal ini tuh bisa
kedepannya bisa membantu banyak orang, terutama untuk meningkatkan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Apalagi turis-turis yang ke Indonesia. Nah. Masih inget nggak sih kemarin-kemarin tuh zaman-zamannya film ini loh, My Trip My Adventure. Nah, benar. Ya kan di Instagram tuh kan banyak kan akun-akun explore Indonesia salah satunya. Terus juga akun jalan-jalan lah pokoknya. Pasti kan semua orang tuh pengen gitu kan ya jadi travel photographer, travel selebgram yang kayak gitu lah ya. Pasti butuh yang namanya sebuah peta digital, ya kan lewat Google Maps gitu ya Mas? Iya benar. Karena pengalaman sendiri saat itu kita kan banyak kerja sama konten creator dari luar negeri. Kita bikin konten yang meskipun destinasinya Indonesia, tapi kita kemas secara kelasnya konten creator internasional. International gitu Mas. International. Ulang bibirnya kurang. International. Ini international. Gak iso, Mbak. Iso lah. terus. Nah, pokoknya kayak gitu. Ternyata orang-orang bule yang datang ke Bali itu kita punya misi lagi. Sebelahnya Bali paling deket mana sih yang bisa kita kirim sama tempat itu? Kalimantan. Enggak lah, jauh. Sumatera. Oh, lebih jauh. Koplak. Jadi kita pengen orang-orang bule, terutama konten creator yang punya engagement gede di sosial media, terutama di Instagram, untuk datang menggok lah ke Jawa Timur. Itu tuh ada namanya Labuan Bajo. bukan Apa? air terjun Tumpak Sewu. Oh. Udah pernah ke sana belum? Belum, lihat cuma di Instagram. Iya. Iya. Jadi itu Kamu loh nggak tempat ngajak aku. kan baru kenal sekarang. Bisa nanti. Besok. Bisa. Terus. Jadi tempatnya itu menurut kita sebagai konten creator itu sangat bagus banget dan layak untuk dibuat konten sekelas internasional. Iya. Karena kan kalau ngeliat dari atas tuh kan kayak banyak kan air terjunnya kan. Jurassic Park. Iya. Kalau kita lihat dari atas, apalagi kalau di drone, Us. itu kita lihat kayak Niagara, Iya. tapi yang hitungannya tropical banget. Terus kalau kita beruntung itu bakal dapat view Gunung Semeru. Itu orang bule sangat suka ternyata. 2015 yang orang-orang masyarakat sekitar itu cuman kerjaannya bertani, terus di situ nggak ada fasilitas kayak warung, tempat parkir buat wisatawan. Setelah konten beberapa teman-teman yang mendukung ide ini naik ke Instagram, konten itu viral dan para konten kreator dari luar negeri itu datang ke tempat kita. Ternyata efek cuman didatengin ini tadi itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar. Keren. Cuman dengan modal posting foto aja. Nah, benar Mbak. Iya, makanya memang kalau dulur-dulur ya ngerasa risih sama teman-temannya yang apa sih dikit-dikit posting, nggak boleh kayak gitu. Mungkin dulu awal-awal tuh kita kayak apa sih so eksis gitu. Iya. No, justru malah sekarang butuh eksis. Karena eksisnya itu nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk manfaat orang lain Nah, iya, yang butuh informasi. Benar, Mbak. Contoh kayak di Sidoarjo bisa ini. Kita memang butuh nih meng-highlight orang-orang yang menginspirasi di Sidoarjo. Siapa yang tahu sih kalau ternyata Mas Fahmi ini loh ya, termasuk salah satunya Google Local Guide. Arek Darjonyel, ya kan? Instagramnya udah kayak 18.000 followersnya ya. Bandingin sama aku, jauh lah. Ini tayang ya, ini podcast tayang ya. Dapat verified dia di sini. Keren Amin, kan? amin. Udah follow Sidoarjo bisa belum? Belum. Oh, Maya arek ini. Maya, baru Maya. di follow tak barusan. Tolong back down ya. Tolong berikan kesempatan ini tayang 1 jam Ini saja. kita kemudian- saling serang, Mbak. Saling serang Saling gitu. serang. Tapi dirimu merasa terserang nggak sih sama virus corona ini gara-gara pandemi kayak gini kan? Kita nggak tahu ya mau Kalau- jalan-jalan kapan, mau traveling kapan gitu loh. Apalagi dirimu travel photographer. Kalau terserang isunya kan baru kapan ya? Akhir-akhir tahun 2019 itu kita lihat kasusnya di Wuhan. Dan Januari itu udah teman-teman yang hitungannya kerja di bidang travel itu udah siap-siap untuk apa ya? Untuk Berhenti bisa lebih sementara. survive. Tapi dalam kenyataannya ternyata pandemi ini makin memperburuk situasi baik secara regional maupun nasional. Banyak teman-teman saya yang akhirnya usahanya bangkrut, sampai jual aset. Tapi karena kita hitungannya
apa ya Mbak, kita udah biasa ngejalanin apa ya, kerja work from home itu selama 2 tahun terakhir. Dengan adanya pandemi kayak gini, kita ya Ritme sama kerjanya sama aja sih. sebenarnya. Cuman yang efeknya ke brand yang kerja sama kita. Misalnya kita udah ancang-ancang dari Januari udah tekan kontrak ke 15 brand. Dengan adanya pandemi yang masuk ke Indonesia secara resmi diumumkan Maret atau April? Akhir Maret. Akhirnya beberapa regulasi dari brand baik dari global ataupun dari nasional itu mereka melakukan postpone project sama kita sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah itu paling untuk ngefeknya paling ke situ aja sih Mbak, kalau kita nggak bisa jalan-jalan juga ya, untuk bikin video kemana-mana kan terbatas. Karena kita hitungannya gatel banget Mbak, kita tiap minggu jalan bikin konten. Emang kamu sebulan bisa berapa kali sih Mas keluar kota gitu? Keluar kota sebulan paling nggak ada project 3-4 kali lah. Wih, keluar kota itu bisa setiap syuting bisa berapa hari Mas? Satu syuting di Satu syuting kota? minimal 5 harian. Ush, ya. Mohon maaf nih ya, kalau 3-4 kota dalam sebulan ya berarti kamu cuma Sabtu Minggu doang di rumah. Sampai cuma di luar kota. Ya. Tapi seneng Mbak, seneng. Uangnya banyak lah. Seneng. Iya. Uangnya banyak. Uangnya banyak, temennya banyak, ya. Kurang apa lagi coba nih, dulur-dulur Sidoarjo yang cewek-cewek, bolehlah mendekat nih ya. Mas Fahmi rumahnya di daerah Sukodono. Darjo Sukodono, dekat sama Gedangan. Ya, deket loh. Jauh Mbak kalau jalan. Oh emang ini mau ditaruh di Google Maps ya untuk yang fitur jalan kaki ya. Aku harus jalan kaki tuh berarti untuk yang memperbarui peta ya. Mas, tapi kamu dirimu punya ini gak sih tips buat dulur-dulur supaya bisa tetap produktif, apalagi yang punya hobi fotografi? Harus gimana dengan tempat yang sekarang masih terbatas? Kalau untuk tipsnya mungkin teman-teman yang terpaksa untuk kerja di luar atau wis puyeng banget di rumah pengennya bikin konten di luar rumah, terapin aturan physical distancing. Ya kayak kita sekarang ini kan jauh ya. Nah ya, tadian salaman pakai namaste. Pakai namaste. Maunya ada di cipika-cipiki kita biasanya, cuman ya Namaste dulu. namaste dulu. Terus bawa masker, bawa hand sanitizer, sama ikuti protokol kesehatan yang ada di tempat itu. betul. Kalau untuk untuk yang lainnya mungkin teman-teman di tempat atau di waktu yang sangat senggang saat ini teman-teman bisa mencari beberapa fasilitas untuk mengupgrade skill kalian. Misalnya banyak banget dengan adanya pandemi ini kelas online, webinar, benar Mbak, dengan kemarin podcast. itu sampai saya ikutan itu sehari bisa ngikutin 2-3 kali webinar Capek matamu Mas. Soalnya itu kesempatan Mbak. Oh, iya. Kesempatan yang diberikan, misalnya kemarin ikutan punyanya Google, punyanya Microsoft, punyanya Gratis lagi. Instagram gratis. Yang sebelumnya itu misalnya kita aksesnya terbatas dan Kita nggak disuruh bisa ketemu orang luar negeri. bayar, kita bisa curhat tentang bisnis kita, terus strategi kedepannya kayak gimana. Kita juga bisa melihat tren global yang bakal masuk ke nasional maupun regional itu kayak gimana. Itu bisa kita lihat dari kursus-kursus Online. atau forum-forum dunia. Betul. Jadi pastikan ya dulur-dulur nih ya, lagi pandemi kayak gini mungkin haus akan ilmu, haus akan aktivitas gitu ya. Oke, kita alihkan dulu nih keinginan kita yang pengen nongkrong, kecuali memang bener-bener penting boleh ya ke kafe atau ke apa mau ketemu klien. Tapi kalau memang enggak, selama bisa diakses lewat online, ya udah lewat online aja, bisa ikutan kelas online, webinar, dengerin podcast kayak gini ya. Daripada mungkin kita dengerin omongan atau berita-berita yang bikin kita takut, kan mendingan yang mendengarkan yang menginspirasi seperti ini gitu kan ya. Nah, terus juga nih Mas, harapannya apa dirimu sebagai Google Local Guide dari Sidoarjo? Mungkin juga tips buat teman-teman yang mau mengikuti jejakmu biar bisa ini nih ikutan Google Local Guide. Mungkin kan sebagai orang dalam ya, bisa lah bantuin dulu. Iya toh. Tipsnya teman-teman banyak pelajarin informasi dari luar negeri tadi.
hitungannya apa sih tren global yang bakal masuk ke Sidoarjo untuk beberapa tahun kemudian. Itu harus kita siapin dari sekarang. Misalnya 2 tahun yang akan datang lagi rame AI, Artificial Intelligence. Kita juga bisa mempelajari itu dari sekarang. Dan itu bakal banyak banget diaplikasikan ke startup atau beberapa karya-karya yang bisa membantu mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo. Nah, setuju. Harapannya sih, harapannya banyak teman-teman Sidoarjo yang punya karya internasional. Karena selama ini gini Mbak, sebenarnya banyak banget teman-teman saya konten kreator dari Sidoarjo yang undercover, ya, tidak terlihat. Aku Karyanya juga nggak tahu Mas, bagus. kalau nggak ada podcast Millennial Speak Up ini aku nggak kenal sama kamu gitu loh. Mestaku Mbak. Mestaku. Jadi banyak yang masih tidak terekspos ya, bahwa banyak potensi-potensi di Sidoarjo, khususnya yang anak-anak muda yang berprestasi, yang mungkin kita bisa collaboration, like that. So gimana nih, mungkin Dolor wants to know more, wanna reach you, via Instagram or your email or to your house maybe? Gak apa-apa, nanti mungkin kalau langsung pengen diskusi sama saya, kebetulan saya lagi ada ngerilis usaha baru namanya Indis C 1931 Cafe. Soalnya kita bikin basecamp kita 2 tahun yang lalu Mbak, sebagai workspace-nya Indonesia Rumors, tim saya sama coffee shop. Jadi saya nanti juga bakal explore Indonesia, ngerangkuli petani-petani kopi sama petani vanili. Aku gak mau kok dirangkul. Wih, enggak, kemarin physical distancing loh. Aku yang menawarkan loh, kan rangkulan biasa, temen. Ya, kenapa sih? Pikirannya tuh jangan kemana-mana kok. Sip. Terakhir Pak, sebelum pamitan, kalau jadi travel photographer tuh gajinya berapa sih per bulan? kalau Angka berapa? Atau ini yang di Google? gini coba, kalau untuk di Google Ojo rahasiaan kasih tahu. pasaran nih, satu foto 360 itu dihargai seharga minimal 200.000. Bah! Satu foto untuk satu tempat itu biasanya satu tempat nih biasanya requestnya itu paling enggak minimal 10 foto. Bah! Itu 2 juta satu tempat. Itu untuk Google Street View Trusted Photographer. Lumayan, Ra. Kalau untuk yang Indonesia Rumors tadi, mungkin sebagai gambaran kita per project untuk bikin video itu kisaran start dari 150 juta. Bah! Satu kafe. Ya apa kira mek bondo foto ya awakmu wis iso dapetin gaji yang setara orang yang bekerja di kantor 8 jam sehari. Cuman ya itu tadi dibutuhkan effortnya. Kita nggak bisa banding-bandingin, harus gini gitu. Kita juga nggak bisa ngeliatin cuman dari sosial media aja terlihat indah. Semua pasti di belakang layar ada banyak suka dukanya. Tapi paling tidak bisa memotivasi teman-teman yang dari sekarang nih dulur-dulur punya hobi fotografi ya. Ayo dikembangkan lagi. Terus juga di-publish, itu perlu banget ya. Terus juga punya komunitas, kenal sama teman-teman yang luar biasa, dimana salah satunya nih ada Mas Fahmi yang siap nih kalau misalnya dulur-dulur mau yang namanya collaboration. Siap. Thank you banget ya Mas Fahmi Adimara. Kalau misalnya mau follow Instagramnya bisa langsung cari aja Fahmi Adimara, itu udah langsung nomor 1 di situ ya, nggak ada fake account. Kalau mau nyinyirin, mau kasih komen-komen yang nge-hate nggak apa-apa, udah biasa. Karena udah 18.000 K. Dan aku yang cuma 4.000 belum di fallback. Oke deh, makasih ya Mas Fahmi ya. Kita ketemu lagi besok ya. Mungkin kalau butuh foto buat traveling fauna ya, aku siap kok ya. Aku punya banyak baju-baju fauna. Ya udah dulur-dulur, kalau misalnya kamu juga nih pengen dengerin lagi podcast kita, jangan lupa setiap hari apa teman-teman? Selasa, Kamis, Sabtu. Setelah Sabtu apa ayo? Minggu ya. Selasa, Kamis, Minggu. Di YouTube kita Sidoarjo Bisa. Di Instagramnya sidoarjobisa.id. Spotify kita juga Sidoarjo Bisa. Kemarin Abdullah pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Millennial Speak Up by Sidoarjo Bisa.